Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini saya kedatangan Ibu Dorin ya. Ya, Ibu Dorin ini sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu Ibu ya. Ngontak Pak Edi Prayitno ya. Betul. Kemudian Pak Edi Prayitno kontak ke saya. Kemudian saya tunjukkan bahwa kantornya di Jalan Bayangkara 21 Kebonsari Surabaya. Alhamdulillah sekarang Ibu Dorin dan saya dan semuanya di sini diberikan kesehatan sehingga Ibu Dorin bisa mendatangi kantor kami, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Tujuan Ibu Dorin ke sini ingin itu ya, berikrar Bu ya. Betul. Karena mungkin bagaimana, tentu kami juga ingin tahu kenapa Ibu Dorin kok datang kemudian minta berikrar untuk minta disyahadatkan ingin masuk Islam ini gitu Bu ya. Saya sebetulnya sudah menikah secara Katolik dan sekarang ini perkawinan kedua dengan bapak beragama Islam. Saya mengetahui Islam itu ternyata aturannya lebih jelas dari aturan yang ada di Katolik. Oh gitu ya. Saya cerai dari suami saya yang pertama itu karena KDRT. Waktu KDRT-nya itu mengenai saya masih kuat. Tapi ketika mulai memukul anak saya yang saat itu usia 2 tahun, kena kepala, saya memutuskan bahwa ini tidak bisa dilanjut. Saya seorang perawat, jadi tahu pukulan itu membuat anak saya bisa menjadi ada gangguan mental. Akhirnya saya memisahkan diri, saya single parent sekitar 12 tahun. 12 tahun. Dan saya menafkahi anak 3. Anak 3 sendiri. Saya berjuang. Masih dalam keadaan Katolik ini? Ya, masih dalam keadaan Katolik karena saya mengetahui dan sepengetahuan saya bahwa Katolik tidak bisa dipisahkan sampai kita meninggal. Oh gitu ya. Begitu saya seorang yang disatukan dengan Tuhan nggak boleh dipisahkan gitu ya Bu ya. Ya, saat itu ayah saya sakit, terus saya harus, karena dari keluarga itu yang jadi perawat hanya saya merasa terpanggil harus merawat bapak. Saya mendekati ke Blitar. Saya mencari pekerjaan yang di Blitar. Saya kerja di Rumah Sakit Blitar sambil merawat bapak. Jadi saya kerja, kemudian merawat bapak di ICU rumah sakit lain. Sehari-harinya begitu. Saya kembali lagi ke rumah sakit kerja, gantian dengan ibu saya menjaga bapak. Setelah di Blitar beberapa tahun, saya ketemu dengan seorang suster. Ibu asli Blitar? Betul. Saya ketemu suster itu tahu riwayat saya, riwayat pernikahan. Karena saya dulu di RKZ, saya lulusan RKZ, saya aktif di kegiatan suster, kegiatan di wilayah RKZ. Saya aktif, jadi suster-suster sudah mengenal saya. Beliau itu menyarankan, kamu itu yang disusahkan terus, tapi kenapa kamu mau bertahan di dalam perkawinanmu? Terus saya bilang, loh suster, aturan di gereja kan tidak boleh untuk memisahkan diri dari perkawinan. Terus kemudian tidak, sekarang gereja itu fleksibel, kamu harus menentukan hidupmu itu bisa bahagia. Itu saran dari teman? Dari suster biara, suster biara. Gitu. Kemudian saya disuruh mengurus kronologi perkawinan, ditandatangani Romo Paroki. Kemudian Romo Paroki itu ternyata tribunalnya gereja. Tribunal itu istilahnya pengadilannya gereja Katolik. Kronologi saya dibawa ke Paroki Hati Kudus Yesus. Akhirnya diputuskan 5 Romo langsung datang ke Blitar untuk pengadilan terakhir saya. Diputuskan bahwa
memang tidak bisa dilanjut. Terus saya ketemu bapak ini. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Seorang Muslim. Seorang Muslim. Ini ceritanya teman saya SMA waktu reuni. Oh gitu ya. Ya, ini dipertemukan, saya ditelepon, saya ditanya-tanya, kamu untuk perceraian kamu untuk anak-anak dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Lu suamimu tanggung jawabnya ke anak-anak apa? Nggak ada apa-apa. Lu aturannya untuk mengurus anak itu masih tanggung jawabnya dia. Nggak ada. Saya hanya bilang ke mantan saya dulu, saya tidak minta harta, tapi saya hanya minta anak, karena anak itu tugas saya dari Tuhan. Itu tugas hidup buat saya. Jadi saya hanya percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan untuk kehidupan anak-anak saya. Dan alhamdulillah, bapak ini sudah berjuang, saya dikuatkan. Kamu orangnya baik. Sudah dibimbing terus saya benar-benar diperkenalkan bahwa Islam. Aku maksudnya tidak memaksa kamu harus ini. Diperkenalkan dulu, pelan-pelan diperkenalkan. Di tempatku kok enggak ada aturan begitu ya. Akhirnya saya mulai buka-buka. Nah kebetulan waktu itu kakak saya sudah mu'alaf duluan, yang nomor 2. Sekarang wakil kepala sekolah di MI Malang. Ini kakak saya lebih duluan perempuan masuk. Juga? Dalam? Perempuan juga? Perempuan. Alhamdulillah. Kemudian saya enggak minta apapun. Waktu itu gono gini juga tidak. Dia mampu. Tapi karena dia bilang dan juga tidak ada niatan untuk membantu, ya sudah, saya sanggup. Jadi saya kerja utama di rumah sakit, saya sambil jualan loper sate tahu, jualan baju batik, jualan sinom, jualan kencur, jualan aqua galon, apapun saya lakukan. Yang penting anak saya tetap sekolah. Alhamdulillah, anak saya sekarang sukses semua. Alhamdulillah. Nomor 1 kerja di Bank Sinarmas Medan. Masih non Muslim Bu? Masih non Muslim. Masih non Muslim. Ya, masih non Muslim. Suaminya kerja di perpajakan. Cucu 1. Sudah punya cucu ya? Sampun. Terus yang kedua, lulusan sarjana hukum, sudah lawyer muda, kerja di legalnya Meratus. Terus yang ketiga, Bea Cukai di Jayapura. Alhamdulillah, ya. Semuanya sukses Bu ya? Ya, alhamdulillah. Saya hanya percaya kuasa Tuhan itu sangat bagus. Dan intinya sungguh-sungguh ketemu ya Bu ya? Ya, dan sekarang saya lebih, kalau dulu saya kan menggantung setelah saya cerai, dulu ada romo yang menyarankan saya bisa tetap ke gereja menerima hosti, komuni roti itu. Tapi ada romo yang mengatakan itu sudah menyalahi aturan, tidak boleh. Mamamu tidak boleh, anak saya digitukan. Oh begitu Bu ketemu bapak ini, saya akan cerita. Terus kamu maunya gimana? Aku tidak mau disalahkan, aku tetap mau ada cara supaya tetap dekat dengan Tuhan. Ya sudah, kamu coba ikuti caraku. Saya diperkenalkan sedikit-sedikit tentang Islam. Akhirnya saya menemukan, saya itu mendengar adzan, itu rasanya sudah nges, gitu ya. Gitu ya. Setiap saya dengar adzan itu rasanya enak gitu. Jadi lebih tenang gitu ya. Lebih tenang. Terus akhirnya saya sudah mulai belajar sholat pun. Bapak yang bimbingnya? Iya, saya juga tidak dipaksa ini bacanya harus hafal, karena saya maaf ya, karena saya dulu mungkin ini ya bebannya terlalu besar, berusaha untuk menutup kenangan yang pahit-pahit itu supaya tidak teringat lagi. Jadi untuk mengingat lagi itu susah. Oh gitu ya. Jadi saya sering ini bisa faktor usia juga ya Bu ya. Ya, sekarang sudah mau 55. Ya. Jadi saya dikasih
kertas, baca boleh gitu. Ya baca boleh, justru yang cepet hafal anak saya. Lebih pinter. Menikah dengan Bapak itu berapa tahun? Ini seumur anak saya ini. Ini ya? Ya. Berarti Bapak itu menikahi ibu non-muslim, tugas Bapak itu mulia banget ya? Ya. Dengan sabar, membimbing ya, ibu, sabar. Ya. Sampai sekarang ibu minta syahadat di sini kan? Ya. Alhamdulillah, Bapak berarti yang berhasil itu Bapak ini. Jadi saya sekarang itu pengennya rajin gitu aja. Saya pengen lebih tertata. Jadi kalau Bapak ini sudah mengarahkan saya, tapi dengan agak lembut. Ya, jadi tapi saya pengen cari supaya saya itu lebih rajin. Harus karena saya usianya sudah segini. Nah, ini membedakan Bu ya. Ya. Bu, di gereja itu, di Katolik itu kan menerapkan hukum kasih ya Bu ya. Ya. Yang menerapkan hukum kasih itu mantan suami ibu atau yang suami sekarang, ibu sekarang ini? Justru suami saya. Saya yang sekarang. Kasihnya dari perkataannya itu tidak menyakitkan, sikapnya lembut, tidak memaksa. Itu jadi saya heran. Kasihnya dari mana kok justru beda aturan kasih yang didengung-dengungkan, gitu ya. Tapi prakteknya tidak ada, justru tempeleng. Saya itu mau ditusuk loh dulu, tusuk sama pisau itu sering. Justru yang sekarang ini hukum kasihnya di hadapan ibu ya, ketemu ya. Kalau sekarang saya merasa itu ini hukum kasih nyata. Gitu ya. Iya, enggak ada secara tertulis, justru praktek langsung. Praktek langsung ya. Dan itu justru membuat lebih kuat. Lebih kuat. Ya, saya lebih happy. Ya, lebih happy. Saya kalau ketemu teman-teman saya yang lama, Mbak Dorin sampai niku lo gak tuwek-tuwek gitu. Karena ya mungkin karena saya sekarang itu happy. Saya itu mendapat hadiah di akhir usia, saya bilang gitu. Diganti ya. Ya, saya bahagia di akhir usia. Saya selalu bilang, iya Mbak, sampai niku lho nggak ketok susah, bebanmu lo gede biyen gitu. Nggak apa-apa, saya bilang enggak. Justru Tuhan menggantikan di hari sekarang ini ya Bu ya. Iya. Pokoknya sekarang saya pengen rajin dan pengen bisa berkunjung ke Tanah Suci. Ibu ini termasuk orang yang sangat bersyukur ya, dari susah dulu kemudian menemukan suami yang baik. Justru sekarang nanti itu berikrar. Orang berikrar Bu, ibarat kertas putih yang tidak ada coretan. Coretan nanti itu yang mengukir ibu sendiri. Ya. Apabila ibu nanti taat pada suami, menjalankan perintah Allah di dalam sesuai dengan Al-Quran, kertas putih itu semakin bercahaya. Itu yang untuk bekal nanti ibu setelah di dunia ini. Amin. Itu bedanya. Termasuk orang-orang yang mualaf di sini itu ya gitu. Dulu menjadi nggak baik, sekarang sudah hijrah menjadi seorang muslim. Bahkan di sini belajar ngaji, belajar sholat yang benar, ya kami bina di sini, kami ajari semuanya itu. Saya rasa sudah waktunya bersyahadat Bu ya, siapkan Bu ya. Tirukan omongan saya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad
utusan Allah. Utusan Allah. Gimana ya? Ya, alhamdulillah. Sekarang Ibu sudah menjadi seorang muslimah ya. Mudah-mudahan setelah syahadat ini Ibu juga memperdalam Islam dan juga suami siap membimbing Ibu kan. Alhamdulillah Ibu ketemu orang yang baik di akhir usianya, senang bisa mendalami Islam kan gitu Bu ya. Dan di sini Yayasan Pembina Mu'alaf ini kan banyak ruangannya di sini, banyak juga mu'alaf. Juga ada kajian nanti Ibu dikabari, dan apabila Ibu mungkin ada keraguan bertanya tentang Islam, orang-orang di sini termasuk saya juga standby di sini. Siap. Untuk melayani masyarakat atau siapa saja yang bertanya tentang Islam. Siap, nggih. Matur nuwun. Nggih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.